Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah ada di hari Jumat. Mungkin malam ini ada sebagian Bapak Ibu Saudara yang ambil bagian dalam doa puasa. Nah, sebelum kita akan bersama-sama berdoa, kita akan mendengar sebagian renungan. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah menjaga melindungi kami sepanjang hari, sehingga malam ini kami kembali bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa, berdoa syafaat, mendengar firman-Mu di jam yang sama, jam 7 malam ini, dari kediaman kami masing-masing. Tuhan tetap mengurapi, memelihara kami dengan urapan Allah, dengan pemeliharaan Allah. Segala kuasa iblis roh jahat yang coba-coba mengganggu ibadah doa puasa kami tolak keluar dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, saya akan berikan judul firman Tuhan malam hari ini, terlelap di tengah badai. Saudara, jarang orang bisa, jangankan terlelap, hatinya gak tenang ya biasanya kalau di tengah badai. Masalah, persoalan, ya, musibah, kecelakaan dan sebagainya. Tetapi malam hari ini Yesus memberi teladan kepada kita. Kalau saudara ingat, saat Yesus berlayar terjadi badai. Yesus terlelap. Yesus bisa tertidur. Karena apa? Ada pemeliharaan Bapa. Ada ketenangan, kepercayaan, keyakinan bahwa Allah itu senantiasa ada beserta menyertai umatnya. Nah, malam hari ini saya akan ambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai 9, tapi saya tidak akan bacakan semuanya. Saya baca ayat yang ketiga. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya. Mazmur pasal 3 ayat 3, demikian firman Tuhan. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Selah. Pemazmur, dia mengalami celaan, hinaan, ejekan, bahkan bertubi-tubi menghadapi masalah. Sampai-sampai orang di sekitarnya itu berkata, lihat Allahnya saja gak mau tolong. Tapi ayat yang keempat, kita lanjut ya. Bagian A, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Sekalipun dalam menghadapi badai, pemazmur banyak, kalau bahasa kasarnya, dinyinyirin orang. Lihat Allahnya saja tidak mau tolong, gitu. Dicela orang. Tapi Daud tetap punya keyakinan. Apa keyakinan Daud? Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kepercayaan seperti inilah yang harus saudara dan saya miliki. Kalau kita mau memiliki kemenangan, kalau kita mau tetap damai, sejahtera, tenang, walau menghadapi berbagai macam masalah persoalan di dunia ini. Karena dunia ini memang makin hari akan makin banyak masalah persoalan. Dunia makin jahat. Tapi orang yang mempercayai bahwa Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah pertolongan, Tuhan adalah perlindungan, maka dia akan terus bisa mempercayai Tuhan dan tenang. Ayat yang kelima, Mazmur 3. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Pemazmur, dia memiliki keyakinan. Saat dia berseru, pasti Tuhan menjawab. Dari tempat yang kudus. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kudus. Dia bisa melakukan segala perkara. Jadi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Selama Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan, maka Daud dia akan memiliki ketenangan. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dari Mazmur 3,
Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Bayangkan, saudara, sekalipun di tengah badai, di tengah masalah, Daud bisa tidur. Daud masih bisa terlelap. Kenapa? Jelas di sini tadi dikatakan Tuhan yang menopang Daud. Kebanyakan orang saat diterpa badai, hidupnya akan merasa gak tenang, gelisah, gak bisa tidur. Dan badai itu bisa menimpa siapa saja. Mulai dari orang miskin pun punya masalahnya sendiri. Dia takut apa yang dimakan besok, besok tinggal di mana, masa depannya bagaimana. Orang kaya emang gak punya masalah. Orang kaya pun punya masalah. Banyak orang kaya gak bisa tidur, takut tiba-tiba bangkrut, takut uangnya nanti ditipu orang, takut uangnya gak aman. Saudara, bahkan jangan saudara pikir pengusaha dia hidupnya tenang selama dia tidak mengandalkan Tuhan. Berapa banyak pengusaha hidupnya gelisah, gak bisa tidur, takut, was-was, ya, usahanya masih tetap bisa lancar atau tidak, ke depan seperti apa. Apalagi di situasi dunia sekarang ini, saudara, kalau saya lihat banyak orang pakai baju dinasnya itu mulai alih profesi, entah itu pilot, dia jualan makanan, pakai bajunya itu, dan dia katakan saya kehilangan pekerjaan, saya bisa jual makanan untuk menyambung hidup. Baik itu banyak profesi-profesi yang di pengurangan yang tadinya kita pikir enak, ya. Dunia ini tidak menentu, tetapi orang yang dekat Tuhan, dia enjoy menjalaninya. Dia tidak lalu putus asa saat mungkin pekerjaan tidak seperti dulu, tetapi dia menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Ya, bahkan saudara, pejabat pun juga ada badai, saingan politiknya, ada banyak hal. Gak ada orang yang luput dari masalah, dari badai. Tetapi saudara, satu rahasia, kalau kita mau tetap tenang di tengah badai, mari kita belajar dari Daud. Pemazmur, kalau saudara baca ayat yang pertama dari Mazmur 3 tadi, dia punya banyak lawan, banyak musuh yang menyerang. Badai hidup datang silih berganti. Orang mencibir, mana gak ada yang Allahnya gak menolongnya. Tapi Daud masih tetap bisa tenang. Bahkan Daud berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Puluhan ribu orang mengepung, saudara. Kita baru lewat demo di Jakarta aja udah takut. Ini puluhan ribu orang mengepung aku tidak takut. Bahkan pemazmur pernah menuliskan, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, aku tidak takut, karena itu tidak menimpa aku hanya menontonnya. Nah, saudara, kenapa pemazmur tidak takut? Mazmur 3 ayat 8, Daud tetap berharap hanya pada Tuhan. Sehingga Daud dia bisa berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Tuhan Daud mempercayai Allahnya. Dia bilang, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Jadi malam ini, badai apa yang sedang saudara hadapi? Mungkin saudara sedang dimusuhi orang, entah itu lawan bisnis, entah itu siapapun, entah saudara sedang sakit, entah kita sedang menghadapi goncangan, baik itu dalam pekerjaan, ekonomi. Saudara, malam ini Alkitab mengingatkan kita,
mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang sanggup menolong. Kalau Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Saat kita berlutut datang kepada Tuhan malam ini, jangan kita bersandar pada pengertian kita, tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Yesaya pasal 30 ayat 15b katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi saudara, saat kita percaya, disitulah terletak kekuatan kita. Nah, malam hari ini mari kita mau satukan hati dan pikiran kita. Yang pertama, mari kita mau tetap berdoa agar Tuhan membelah laut merah yang menghadang kita, agar Tuhan membuka jalan buat kita, sebagaimana Tuhan telah membelah laut merah lalu mengubur musuh, yaitu Firaun dan tentaranya. Demikian pun Tuhan sanggup membuka jalan buat masalah saudara dan saya. Dan malam ini berdoalah agar Tuhan kirim burung gagak seperti Elia, sehingga saudara tetap terpelihara dalam situasi kondisi apapun. Dan malam ini mari kita berdoa agar Tuhan terus berjalan bersama kita melewati api, seperti Tuhan berjalan bersama Sadrak, Mesakh dan Abednego, sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Dan malam hari ini ayat terakhir saya bacakan, Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini. Yang saya tekankan, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Jadi malam ini bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita percaya ketika kita memiliki keyakinan seperti Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Badai sekeras apapun itu tidak membuat kita khawatir dan takut, cemas, tapi kita bisa terlelap walau di tengah badai. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Malam ini kami sudah dengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dan sebentar kami mau sama-sama berdoa. Kiranya setiap pokok doa yang kami bawa malam ini boleh naik di hadirat-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu GPD Peniel Pondok Maharta, besar kecil tua muda pria wanita yang ambil bagian berdoa, baik untuk jam ibadah, untuk pelayan Tuhan, untuk jemaat, untuk pemerintahan, untuk rencana ke depan, baik menyambut Natal, tahun baru, supaya semua berjalan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.